Begini Gus, Kalbar secara khusus dan tentunya Indonesia secara umum, di tengah semangat keberagaman yang luar biasa, tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan bagi kita. Tetapi tentu di dalam perjalanan itu kan tidak mudah Gus, dimana tentu Gus nanti kami mohon paparannya. Sejak kapan sih gerakan-gerakan keagamaan, gerakan-gerakan keislaman di Indonesia ini dalam tanda kutip mulai menghadapi hambatan-hambatan yang bukan saja datang dari luar, tapi ternyata dari dalam sendiri. Di mana muncul-muncul beberapa kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang menamakan dirinya entah secara manhaj, kemudian juga di dalam firqah politiknya, ternyata ini agak sedikit membahayakan itu. Kalau tidak disebut sangat membahayakan. Kalau sangat membahayakan saya agak kurang pas dengan kata itu. Karena Indonesia bangsa besar. Iya. Iya. Akan tetapi sekecil apapun hambatan, tantangan dan rintangan dalam konteks keberagaman dan kebangsaan, di Kalbar ini juga sudah mulai banyak sekali muncul kelompok-kelompok, atau kalau bahasa koto saya itu gerombolan gitu ya. Yang sudah mulai banyak mempertentangkan antara agama dan konsep negara. Mulai banyak mempertanyakan tentang atau membenturkan antara Quran dan Pancasila. Jadi kalau anak muda yang memang tidak memiliki basic pendidikan agama dari dunia pesantren, ketika ditanya pilih Quran apa Pancasila, ini kalau katanya anak-anak saya kan jebakan Batman. Iya. Nah, jadi bagaimana hal ini sebenarnya? Fenomena ini. Iya. Fenomena ini bisa terjadi. Baik, mungkin saya tarik ke yang lebih hulu dulu ya. Seperti tadi Kiai sampaikan bahwa perjalanannya adalah untuk menyampaikan Islam yang sejuk, yang damai, seterusnya. Jadi ya tentu dalam kesempatan ini kita ingin merefer kembali bahwa Islam itu pada dasarnya karakter asalnya adalah sebagai rahmatan lil alamin, dan itu memang bahasa Al-Qur'an seperti itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dan itu menjadi parameter Islam. Islam itu ya rahmatan lil alamin. Artinya kalau keluar dari pakem ini berarti itu bukan Islam gitu. Itu mungkin adalah tafsir yang keliru tentang Islam, kesalahpahaman tentang Islam dan seterusnya. Kalau terkait dengan ideologi-ideologi yang menyimpang, sebetulnya hampir semua agama juga mengalami penyimpangan, distorsi yang semacam ini. Sehingga dalam sejarahnya bersemua agama juga punya sempalan-sempalan ekstrim, baik itu di Kristen, di Katolik, di Hindu, di Buddha, di Yahudi, dan juga di agama yang lain. Karena di Islam sendiri tentu kalau sejarah awal kita bisa melihat itu pada eranya Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu Khawarij ya. Itu sudah sangat populer. Singkat cerita, kemudian Khawarij, semangat Khawarij ini kemudian kan dibangkitkan kembali. Ya, pernah bangkit kembali ya di eranya Turki Utsmani, yaitu Salafi Wahabi ya. Nah, kemudian kapan pertama kali masuk ke Indonesia? Sebetulnya pertama kali masuk ke Indonesia itu era 80-an. 80-an ya? Era 80-an. Ditandai dengan berdirinya Libya di Jakarta. Siap. Nah, jadi kemudian HTI menyusul setelahnya, pertama kali berkembang di IPB. Kemudian di ITB itu Ikhwanul Muslimin mulai masuk dari situ, dan beberapa entitas yang lain. Nah, sekarang memang sempalan semacam ini memang berbahaya, bukan hanya bagi negara tetapi juga bagi Islam itu sendiri, karena aliran-aliran yang ekstrim yang menempuh jalur kekerasan itu kan otomatis keluar dari parameter Islam yang rahmatan lil alamin tadi itu. Sehingga seperti tadi contohnya adalah bagaimana mereka mempertanyakan hal yang sebetulnya tadi disebut jebakan Batman, karena dari awal pertanyaan itu sudah salah. Misalnya ketika seseorang mempertentangkan antara Al-Quran dengan Pancasila misalnya, atau undang-undang, itu pertanyaan yang salah sejak awal. Karena apa? Karena untuk apa dipertentangkan? Sedangkan
para pendiri bangsa kita mengatakan bahwa ketika menyusun dasar negara ini, mereka juga menggalinya dari nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau kita lihat Pancasila dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, itu kan selaras dengan nilai tauhid. Misalnya kemudian tentang keadilan, tentang hikmah, kebijaksanaan, musyawarah, bahkan dalam terminologi pun itu musyawarah itu adalah terminologi Al-Quran. Betul. Karena kita nggak ketemu kata musyawarah dalam bahasa Inggris misalnya. Di tradisi Barat juga tidak dikenal terminologi itu. Di musyawarah itu justru digali dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian misalnya mempertentangkan antara ikut presiden atau nabi. Itu untuk apa dipertentangkan? Sedangkan Presiden Indonesia sendiri juga adalah seorang muslim yang pengikut Nabi Muhammad. Jadi untuk apa dipertentangkan? Jadi contohnya semacam itu.